Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Anak baik, anak kompak, anak hebat? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, luar biasa, dan selalu semangat untuk menimba ilmu pengetahuan. Bersama dengan saya, Ibu Rinta Loverina Borulimbong, yang disapa dengan Ibu RL, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan materi pembelajaran menyampaikan pidato persuasif. Teruslah berjuang, pantang mundur untuk menggapai mimpi-mimpimu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita amati gambar berikut ini. Apa pilihanmu? Menyampaikan pidato persuasif. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif dengan benar dengan mengamalkan sikap rajin dan giat. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi pidato persuasif dengan benar dengan mengamalkan sikap rajin dan giat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif dengan benar dengan mengamalkan sikap rajin dan giat. Yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan pidato persuasif dengan benar dengan mengamalkan sikap rajin dan giat. Ada yang tahu apa itu pengertian pidato? Ya, pengertian pidato atau disebut juga dengan orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan sesuatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Apa pengertian dari pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, serta masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin orang ikut memilih presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, atau mengajak orang peduli? Ya, pidato persuasif merupakan cara yang efektif untuk mengubah audiens. Apakah perbedaan gagasan, pandangan, arahan, pesan dalam pidato persuasif? Gagasan atau pikiran adalah hasil berpikir atau ide. Pikiran pokok biasanya terdapat dalam sebuah kalimat topik yang mengendalikan suatu paragraf. Dalam hal ini, contoh atau pikiran, yaitu kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekolah. Lingkungan yang sehat akan meminimalis
penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Pandangan. Pandangan setiap individu dapat berupa pendapat, anggapan, atau keyakinan tentang suatu permasalahan. Arahan merupakan petunjuk atau perintah untuk mencapai harapan, keinginan, atau target. Pada pernyataan arahan terkadang diberitahu juga target yang ingin dicapai. Pesan adalah perintah atau nasihat, permintaan, amanat yang harus dilakukan atau disampaikan kepada orang lain. Dengan penjelasan tersebut, Ibu harap kalian sudah mengerti perbedaan dari pesan, arahan, gagasan, ataupun pandangan. Tipe eksposisi. Yang pertama, mengubah sikap dan pandangan orang tentang sesuatu. Yang kedua, mempromosikan atau menjual suatu produk. Yang ketiga, membela suatu kasus. Mengapa teks eksposisi kita kaitkan dengan pidato persuasif? Ya, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi, yang mana eksposisi digunakan untuk meyakinkan. Berikutnya, ada beberapa langkah untuk menyimpulkan pidato persuasif. Silakan kamu perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato. Yang kedua, menentukan topik pidato. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato tersebut. Setelah kamu melakukan langkah 1, 2, dan 3, akhirnya nanti kamu dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, ataupun pesan yang terdapat dalam pidato persuasif. Di dalam pidato persuasif, kamu harus bisa memersuasi. Ada beberapa cara untuk memersuasi ataupun mempengaruhi. Yang pertama adalah etika. Etika dengan mengadakan pendekatan etika. Yang kedua, emosi dengan menggugah perasaan audiens. Yang ketiga, logika dengan memberikan hal-hal yang masuk akal. Sebagai contoh, yang pertama, daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya yang kita miliki sangat terbatas, berarti kita mencuri hak anak cucu kita di masa depan, dan ini merupakan hal yang tidak bermoral. Ini adalah merupakan contoh memersuasi secara etika. Yang kedua, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang yang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Merupakan memersuasi secara emosi. Yang terakhir adalah kita paham bahwa cadangan sumber daya alami yang kita miliki sangat terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan tersebut dengan mengadakan daur ulang, merupakan memersuasi logika. Dengan contoh-contoh tersebut, Ibu berharap kalian sudah mengerti bagaimana memersuasi secara etika, emosi, maupun logika. Berikutnya adalah di dalam pidato persuasif memiliki struktur isi pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumentasi. Yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi seperti yang Ibu sampaikan di bagian awal tadi.
Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Yang terakhir adalah kesimpulan. Simpulan memperkuat atau menyampaikan pandangan pengarang. Di dalam pidato persuasif, kalian juga harus paham ciri-ciri kebahasaan. Adapun ciri-ciri kebahasaan yang diperhatikan dalam pidato persuasif adalah menggunakan kata-kata nominalisasi atau pembendaan, menggunakan bentuk kata pasif dan kata ganti orang. Yang ketiga, menggunakan kata-kata emotif. Yang keempat, menggunakan kosakata bidang keilmuan atau istilah. Yang berikutnya menggunakan kata-kata yang bersinonim. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata modalitas. Dengan bagian-bagian ini, Ibu harap kalian sudah bisa menggunakan kata-kata tersebut nantinya di dalam pidato persuasif. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam menulis pidato persuasif. Yang harus kamu persiapkan adalah yang pertama, pelajari topik Anda. Sangat penting bagi Anda untuk mengetahui informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan apa yang akan kamu sampaikan. Jika Anda benar-benar memahami topik tersebut, kamu bisa berinisiatif atau untuk menyampaikan isinya. Pastikan Anda melakukan riset atau mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mulai menyusun materi tersebut. Yang kedua, ketahui tujuan Anda. Sangat penting bagi Anda untuk memahami apa sesungguhnya yang ingin Anda capai dari pidato yang akan Anda sampaikan. Setelah memahaminya, Anda bisa mengarahkan isi pidato agar lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, kenali audiens, kenali pendengar Anda. Selain itu, Anda juga perlu memahami sudut pandang dan pengetahuan mereka terhadap topik yang Anda angkat. Pengetahuan ini juga sangat mempengaruhi isi pidato Anda nantinya. Yang berikutnya, pilih pendekatan persuasif yang tepat. Meski sangat tergantung pada topik ataupun audiens Anda, secara umum ada beberapa pendekatan yang bisa Anda gunakan untuk meyakinkan audiens. Berikutnya adalah tentukan pokok argumentasi Anda. Setelah memilih pendekatan yang paling tepat untuk jenis argumentasi Anda atau untuk jenis audiens Anda, mulailah memikirkan pokok-pokok argumentasi yang ingin Anda angkat dalam pidato tersebut. Baik, silakan kamu perhatikan tayangan video tersebut yang menayangkan tentang cara berpidato dengan judul Meraih Mimpi. Selamat menyaksikan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Santa Maria, yang kami hormati para Bapak, Ibu Guru, dan pegawai yang ada di lingkungan SMP Santa Maria, dan yang kami banggakan anak-anak kami yang luar biasa. Sambutlah salam kami, selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Terima kasih. Ada sebuah lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Apa yang menjadi mimpimu? Apa yang menjadi keinginanmu? Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyampaikan sebuah cerita. Di sebuah desa yang amat indah, terdapat sebuah sekolah.
Di dalam sekolah tersebut terdapat 5 orang siswa dan 1 orang guru. Sang guru memberikan tugas kepada anak-anak tersebut. Tugasnya adalah membuat sebuah karangan yang berjudul Cita-Cita. Keesokan harinya, secara bergantian, anak-anak tersebut menyampaikan apa yang menjadi mimpi mereka. Yang pertama berkata, saya mau jadi seorang polisi. Yang kedua berkata, saya mau jadi seorang tentara. Yang ketiga berkata, saya mau jadi seorang guru. Yang keempat berkata, saya mau jadi seorang dokter. Namun ada seorang anak yang berkata, dengan pakaian yang sangat lusuh dia berkata, aku mau membangun sebuah rumah yang sangat megah di bukit sana. Mendengar itu seluruh kelas menjadi hiruk pikuk. Untuk menghindari itu, sang guru pun menyampaikan kepada anak tersebut untuk mengulang kembali cita-citanya. Singkat cerita, di suatu hari, sang guru pun mengadakan perjalanan wisata ke tempat yang begitu indah. Dengan spontan guru berkata, ini adalah ide orang yang luar biasa. Namun, ada seorang pria yang muncul dari belakang sang guru tersebut berkata, bukan, ini adalah mimpi seorang yang sangat biasa. Nakku, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dalam cerita itu? Apa yang bisa kita petik dalam cerita itu? Embrio sebuah keberhasilan adalah sebuah mimpi. Yang menemukan listrik adalah mimpi seorang Thomas Alva Edison. Menjadi ketua Microsoft adalah mimpi seorang Bill Gates. Menjadi YouTuber yang begitu terkenal adalah mimpi seorang Atta Halilintar. Apa yang menjadi mimpi kalian? Apa yang menjadi idaman kalian? Ya, mungkin di depan sana kalian akan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak permasalahan, kegagalan demi kegagalan. Tetapi bangkitlah, raihlah tetap mimpimu itu. Gapai mimpi kalian yang akan menjadi kekuatan kalian di kemudian hari. Nikmati masa muda ini yang hanya sekali saja. Bagaimana caranya? Belajar dengan giat, rajin, selalu membaca, dan terutama ingat Tuhan. Selamat menggapai mimpi kalian, selamat berjuang, tetap berusaha. Semangat. Sekian dan terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif. Yang pertama adalah vokal yang jelas dan lantang. Yang kedua, intonasi yang tepat yang meliputi nada, tempo, dan jeda. Yang tak kalah pentingnya adalah Anda memainkan ekspresi yang meliputi roman, kontak mata, dan gestur. Demikianlah pembelajaran kita mengenai materi menyampaikan pidato persuasif. Sekian dan terima kasih. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah kepada yang kuasa cinta kita di dunia. Salam SFD, salam sehat. Demikianlah materi pembelajaran kita. Dengan memahami pengertian, ciri, struktur pidato persuasif, kita dapat menyampaikan pidato persuasif dengan benar. Selain itu, kita dapat berretorika dalam berbagai acara. Acara ulang tahun, perpisahan, OSIS, dan berbagai acara yang lainnya. Semoga bermanfaat.
Salam literasi. Bye.